Oke guys, kita kali ini mau pulang lagi guys. Kita sekarang mau perjalanan pulang ini guys. Kita santai aja nih pulangnya guys. Sebentar saja. Oke. Kita sekarang berada di Kempong Kulon Progo. Kita ini mau perjalanan pulang ya. Tadi kita pagi sekali ke sini bawa BBM guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di pagi hari ini semua aktivitas diberi kelancaran ya guys. Oke guys, jadi dalam video kali ini saya mau memberikan tips cara berbelok atau bawa setir mobil Suzuki Carry 10. Gimana sih caranya? Sebenarnya hampir sama dengan mobil yang lain, cuman kalau mobil Carry ini kan belum power steering ya, jadi ada teknik khusus lah agar bawanya itu lebih enteng kan, lebih lebih enak lah. Terlebih kalau kita bawa mobilnya itu mulai dari pas berhenti terus kita mau belok itu, nah itu caranya kita kasih gerak sedikit mobilnya terus langsung kita belokkan. Jadi beloknya mobil jangan sampai berhenti total ya, mobilnya ada gerakan sedikit lah walaupun cuman tapi mobil tetap gerak terus sedikit lah, seperti itu. Nanti itu setidaknya akan terasa ringan. Nah guys, seperti ini kita mobil arah Magelang. Jadi ini ya. Nah sebenarnya kalau setir normal, masih normal, dia dia akan balik sendiri setirnya teman. Ini ya namanya mobil tua, kadang-kadang nggak mau balik motor sendiri, jadi harus perlu dibantu dengan diputar gitu guys. Nah kalau kita bawa mobil itu kalau udah jalan itu belok-beloknya cuma sedikit guys, jadi nggak banyak seperti kelihatannya ya. Nah itu di depan nanti ada belokan. Nah itu sebenarnya walaupun itu belokannya tajam, tapi kita ambil di setirnya cuma sedikit guys. Nah ya tuh, nggak ada seperempatnya aja, nggak ada, kita ambil setirnya itu. Dulu saya ketika waktu belajar saya belum tahu hal semacam ini, yaitu akhirnya buat saya nabrak tanggul guys dulu, perengan tanah itu Kalimantan. Jadi beloknya seperti ini, terus saya motor setirnya itu juga terlalu banyak gitu loh, akhirnya mobilnya loncat. Jadi kita kali ini santuy saja guys. Kita mau nyalip, depan ada pertigaan dan tikungan juga.
kita sabar aja guys. Jadi kalau kita ada jalan itu beloknya setir itu ya cuma sedikit. Kalau kita belok setirnya banyak itu ya ketika kita mau atret, terus angkatan awal itu antara angkatan awal sama pas mau belok itu, karena itu biasanya ambilnya baru sedikit, banyak lah. Kayak misal di lampu merah itu, nah itu di lampu merah kita bawa ambilnya setir itu sebanyak memutarnya itu loh. Nah, kalau udah jalan gini kita sebenarnya itu cuma sedikit-sedikit, dan yang penting kita menjaga kestabilan dari setir ya guys. Apalagi kan mobil carry seperti ini, misalkan lihat speleng ya ini, jadi harus paham titik spelengnya itu seberapa. Jadi itu seberapa banyak kita muter setirnya itu udah bisa tahu gitu loh. Kalian pahami dulu kinerja dari kemudi ini ya, dari setir. Mungkin kalau spelengnya seberapa, terus kita harus nahannya seberapa, itu kan kita pahami dulu. Kalau enggak ya tahu berbahaya lah. Kalau misal ini tuh sebenarnya ya, speleng gini ya, speleng itu kayak ada space nya itu loh sekiranya guys. Jadi kayak ada sisa dari ini, dan biasanya dia akan lari kemana gitu kalau di diem setirnya, kalau nggak kita pegangin gitu loh. Jadi kita emang harus benar tahu nahannya setirnya kemana gitu kalau mobil yang kayak carry gini. Misal ini kan masih sedikit guys, nah itu masih gitu, nggak ada berapa, cuman perempatnya aja nggak ada muternya. Kalau udah jalan itu sebenarnya enak kalau kita bawa mobil itu, cuman kalau bawa mobil kalau sudah jalan seperti ini yang harus kalian selalu waspada itu di kanan kiri ketika kalian mau nyalip atau setelah salip, seperti itu. Kalau sudah bawa setirnya nanti kita akan tahu sendiri. Nah misal tikungan seperti ini ambilnya seberapa, ambilnya mulai dari mana, tadi sudah mulai dibelokkan gini. Jadi benar-benar kalian akan paham nanti kalau kalian sudah benar-benar pegang atau sering pegang setir gini ya, nanti kalian akan paham ambil-ambilnya seperti apa. Nah misal seperti ini, kalian setting dulu ambilnya kan, ambil space yang agak lumayan ya, jangan terlalu dipepet untuk kirinya. Coba ada gini, nah, ini kita tunggu aja guys. Ternyata ini pasar. Pasar.
banyak teorinya sebenarnya. Untuk teori kalau kita mau belajar nyetirin atau apa kemudi ini belok-beloknya itu benar-benar ketika mobil gerak dari nol itu. Jadi kalau buat mobil yang tidak power steering, kan misalnya kasih gas sedikit lah biar mobilnya gerak, habis itu kalian setirnya langsung diputar ya. Jadi jangan mobil berhenti benar-benar berhenti nggak di apa-apain, betul langsung kalian putar setirnya. Nah itu nanti takutnya yang kalah setirnya nanti cepat rusak ya bahan ya. Dan bannya juga katanya buat lebih tipis, tapi kalau ban sih enggak, menurut saya pribadi tidak terlalu pengaruh, maksudnya tidak terlalu pengaruh ke tipisannya, itu tidak terlalu begitu pengaruhnya. Yang penting itu di spare part di bagian kemudinya ini biar awet lah. Nah ini kan kalau gini itu maksudnya mobilnya kan cuma sedikit tuh guys, tuh kan bisa lihat ya, cuma sedikit kan. Tipsnya itu kalau kalau belajar setir itu belok ya, kalau sudah mobil jalan ini enak sebenarnya. Tapi kalau misalnya mobil dari berhenti nol seperti ini ya itu kalau gas sedikit gini, ada gerakan sedikit baru setirnya kalian putar ya, jangan mobil berhenti itu nggak ada gerakan apa langsung kalian putar, jadi komponen setirnya cepat rusak guys. Kalau untuk mobil non power steering gini ya. Dan kalau mobil ada gerakan itu nanti tidak terlalu berat juga guys, jadi tetap setirnya tetap enteng, enak. Artinya kalau mungkin power steering sih kondisi apapun tetap enteng ya. Kalau di mobil seperti ini kalau udah jalan ya tetap enteng, kita mau belok pakai tas satu aja bisa gini, bisa begini. Yang terpenting kita bisa menguasai mobil ini ya guys. Itu gunung depan itu depan Gunung Sumbing guys. Nah ini jalannya cukup ramai karena masih di pagi hari, dan ini di hari Senin guys. Ini saya buat videonya di hari Senin sekitar jam 7:30 lah, kurang lebih 7:30 video ini saya buat. Oh motor mas, nah kadang-kadang kalau di jalan tuh kita harus berhati-hati dengan pengendara yang seperti itu guys. Sudah tahu di sini yang mau jalan ke sana masih nyelonong aja gitu loh ya. Kalau bilangnya terburu-buru, kalau pagi gini pasti orang akan paknya yang terburu-buru, tapi ya kita harus bisa menyiasati dengan berangkat lebih pagi guys. Jadi enggak kita enggak jalan tuh enggak kayak harus cepet-cepet gitu, enggak, tetap bisa santai gitu loh. Nah misalnya ini
gampang sudah kalau untuk komodi itu guys, tidak terlalu repot ketika mobil dari nol lah. Zaman itu belum angkatan, masih berhenti gitu tuh. Nah, kita harus rating kan, salib. Oke, belakang kita ada mobil carry juga guys, carry 15 Futura, kita ada Futura guys. Kita nih udah sampai Mungkit guys. Kalau kita belok di mobil jalan ini tuh sebenarnya kita ambilnya tuh cuma sedikit aja, nggak terus nikungnya gini. Sebenarnya banyak, kecuali ya di jalan yang gunung-gunung itu loh guys. Nah, jalan gunung memang kita ya itu harus ada perpaduan skill berkendara juga, itu nggak asal lah. Kalau kita harus bisa mengimbangkan di tikungannya kan, dia berkelok-kelok, itu bisa imbangi di gasnya, di kecepatannya harus pas sesuai. Kalau di jalan seperti ini ya aja gampang lah, kalau jalan seperti itu tidak sulit. Nah seperti ini kan sudah cuma lurus, belok-belok sedikit. Mungkin kalau ya itu, kalau kita di jalan yang seperti ini yang kita waspada itu, nah seperti motor-motor gitu loh, dia itu di tikungan nyalip, ambil jalur lawannya, itu kan bahaya guys. Kita mobil kan kadang-kala ndak serespek atau respon kita tuh kadang-kala tidak terlalu fokus gitu loh. Jadi kita bisa kadang-kadang ya ambil kiri, kalau kita mau mobil kita mau ngiri itu kan kita juga ada spion, nggak bisa langsung belok kiri gitu, nah nggak bisa. Cuma sedikit sebenarnya itu. Ya seperti ini kalau pagi hari di Magelang guys. Nah seperti ini malah kalau kita bawa mobil jalan gini ya, kayak ndak belok setir kita itu. Nah, ini cuma sedikit, nggak belok sama sekali. Yang kita benar-benar belok itu kalau di mobil itu ya pas berhenti dari awal angkatan itu. Nah itu kalau kita belok, nah itu akan terasa lah. Terus atret semacam itu benar-benar akan terasa kita belok. Kalau udah jalan gini ya enggak. Kalau kita pengendara seperti ini guys, contohnya guys, kalian bisa lihat langsung ya, dan mungkin kalian bisa rasakan langsung sensasinya berkendara dengan mobil carry itu seperti apa. Belajar mobil itu susah tuh, cuman dari kelihatannya susah. Sebenarnya itu belajar mobil itu lebih gampang daripada belajar motor, karena kalau kita pakai mobil kita nggak perlu mikir keseimbangan, kita nggak perlu takut jatuh. Yang terpenting feeling kita untuk kanan kiri oke, cepat, nggak masalah. Terus harus tahu ngatur kecepatan juga. Nah
kalau kalian sudah bisa pakai motor kopling atau motor laki itu ya, belajar mobil itu sebenarnya tidak sulit. Untuk feeling kanan kiri depan belakang nanti itu akan matang sendirinya berjalannya waktu. Jadi kalau belajar tanpa continue ya cuma sekali belajar ya kelihatannya wah rumit ya. Samsat kota Kabupaten Magelang juga sudah mulai rame. Jadi belajar kendaraan paling gampang itu ya ini mobil. Nah, karena stabil guys, stabil, enak ya. Belajar kemudian saya omongkan tadi juga tidak ribet. Kalau motor kita goyang gini aja sudah kayak mau jatuh. Semarkane itu loh. Kalau yang kecil-kecil gitu tuh di mobil kayak carry itu nggak enak loh, rasa banget loh, keras makanya. Yang penting kita kalau di jalan juga itu kalau ke mobil ya, yang kita pahami setir, kita juga harus pahami perasaan juga. Jadi kapan waktunya nyalip, terus kapan waktunya kita pelan, kapan waktunya kita laju, itu harus benar-benar kita pelajari ya. Sebenarnya sih tidak susah. Nah ini kalau mau salib kita dari tim duluan terus ambil. Nah kalau mobil enak kita pepet sedikit tidak apa-apa karena dia nggak mungkin oleng ya kena angin dari mobil. Tapi kalau motor kita nyalipnya mepet takutnya tuh oleng karena hembusan angin dari mobil itu loh mas. Jadi kalau motor jangan terlalu mepet lah. Kalau nyalipnya pengen jarak 1,5 meter. Apalagi kalau pas seperti ini ya, enak banget ya. Tadi yang di belakang kita ini kan GX15 ya, itu cuman ya kalau kita mobil carry ya seperti ini, bising guys, lemahnya itu di bising itu loh ya. Mesinnya itu kan di bawah jok ini lagi, suaranya bising sekali. Sekarang itu di Jawa Bali kan baru diberlakukan PPKM darurat ya, apalah itu namanya, sebenarnya sama saja kayak PSBB ya, kayak lockdown seperti itu, sama saja, bukan beda nama ya. Tapi dan kondisi di Magelang itu walaupun ada semacam kayak itu ya, aslinya tidak terlalu berpengaruh ya. Untuk sekarang kan masyarakat karena tetap akan beraktivitas karena ya kita butuh makan. Yang bisa lihat sendiri kondisi jalan di mana Magelang seperti ini ya. Ini sebenarnya kalau mungkin di jam-jam biasa
nggak apa jam-jam biasa, hari-hari biasa nggak kadang PPKM. Apa namanya, sana lebih ramai karena ini juga papasan jam berangkat kerja ya. Itu tadi yang pakai motor kuning itu Pak Gris itu orang SCCI juga, itu salah satu pengurus di SCCI chapter Magelang, dan nggak di chapter Magelang itu masuk ke region gitu, ke wilayah Semarang itu pusat kayaknya. Untuk SCCI pusat satu pengurus atau apa sekretaris lah. Itu seperti ini kondisinya, rame lancar guys. Ini karena ya ada PPKM itu, jadi kan banyak yang work from home itu kan, yang kerja dari rumah itu kan banyak, jadi ya yang bekerja nggak terlalu banyak ya. Belajar nyetirnya ya kita gabung-gabung lah ngobrolnya guys. Kalau cuma ngomong setir aja itu sedikit lah, materinya itu nggak terlalu banyak, karena kalau mau teori tentang setir atau prakteknya langsung itu kita harus mobil benar-benar dari berhenti total sampai mulai jalan gitu guys. Oke, kita ambil sini. Arah ini arah ke kota Magelang, ditutup jalannya guys. Jadi kita kalau mau ke kota Magelang itu tidak bisa lewat jalur depan. Ini masih lama ini, habis jauh ini masih 190-an. Alah, aku salah lah ratingnya lagi mata ini. Ditutup guys jalannya guys, lockdown. Seperti itulah Magelang hari ini guys, bisa kalian lihat. Guys, jadi kurang lebih seperti itu dulu ya perjalanan kita kali ini. Saksikan terus video-video
saya selanjutnya di channel Avia TV Official. Jangan lupa bantu like, share, dan tentunya juga subscribe ya guys. Oke, sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.